Halo teman-teman semua, di video kali ini ada seorang teman saya yang akan menceritakan pengalaman hidupnya bagaimana mempunyai seorang anak albino. Nah, Mhm. Melisa, mau tanya ini, sebenarnya albino itu apa ya maksudnya? Ini secara pengetahuanku ya, albino itu orang yang terlahir kekurangan pigmen atau nggak ada pigmen sama sekali. Biasanya albino itu lebih kita tahu tuh di mata, terus di warna kulit itu pasti kelihatan banget kalau itu albino. Nah, kan kalau kulit kulit aja misalnya kayak saya sudah putih, anak saya juga putih, kadang kan nggak terlalu kayak perbedaannya nggak kelihatan terlalu jauh ya. Betul. Nah, tapi waktu itu saya bawa Josia tes mata Mhm. dan dari situ ditesnya nggak cuma satu kali aja, tapi beberapa tahap sampai akhirnya di tahap terakhir kelihatan kalau warna warna iris matanya itu merah, bukan rainbow. Kan kalau kita kan warna iris mata itu kan pelangi gitu ya. Mhm. Tapi kalau anak albino itu tidak ada warna, jadinya warnanya ya warna darah itu merah itu. Oh gitu. Nah, itu ketahuannya itu waktu hamil apa waktu usia setelah lahir berapa tahun gitu? Waktu hamil nggak bisa di USG ya, kecuali kita ambil yang namanya NIPT. Tapi kan, kita kan ya udah hamilnya jalan natural aja, USG seperti biasa, jadi nggak bisa dicek sampai sedetil itu. Terus waktu lahir jujur ya dokternya juga kaget, susternya juga kaget, apalagi kita ya yang orang tuanya ya pasti lumayan, Syok ya. "Kok anak aku albino?" Padahal nggak ada keturunan gitu. Gitu. Terus tahu itu sekitar usia 3 bulanan. Mhm. Waktu usia sudah bisa buka mata jelas, terus bola matanya tuh gerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, seperti itu. Lumayan cepet sih waktu itu, sekarang kan lumayan melambat, tapi waktu itu cepet banget. Jadi kita kan ya jujur khawatir, namanya orang tua kalau, "Ini kok anakku kok bola matanya seperti ini." Ini akhirnya mastiin ke dokter, sama dokter dokter dibilang, "Ini kayaknya kok albino ya?" Tapi untuk lebih jelasnya ya dites mata itu tadi. Nah, setelah tahu itu, kira-kira kalau dari Josia sendiri itu pernah nggak sih nanyain ke orang tuanya gitu? Kalau Josia nanya sih belum pernah, soalnya kan dia masih kecil ya. Cuma kan kadang, dia cuma bilang, "Mami, my hair is yellow." Terus bilang misalnya nama temennya siapa gitu disebutin, "Kok ini, black black." Jadi Josia, eee, bilang kalau nanti punya adik, kepingin yang warnanya yellow juga kayak dia, seperti itu. Tapi Nah, untuk nanya, kenapa akunya kok yellow itu belum pernah belum sih. pernah ya. Nah, jadi sepanjang tahu kalau sudah apa anaknya albino itu udah pernah konsul dokter mungkin? Iya, konsul dokter. Hmm. Dokter yang ngasih tahu duluan sih lebih tepatnya. Oh gitu. Tapi untuk istilahnya kalau dari diri sendiri sudah tahu gitu ya menerima kan ya? Awalnya berusaha meyakinkan, "Oh anakku bukan albino." Hmm. Terus ada orang tua yang bilang, "Nanti rambutnya rontok kok, terus nanti tumbuh warna aslinya." Seperti itu. Jadi, oh gitu ya, namanya kan new mom ya, jadi nggak nggak tahu betul gimana nantinya ke depannya gimana, ya dengerin aja orang tua bilang apa. Terus, makin ke 6 bulan itu kok warnanya tetep ya, tetep yellow seperti itu, terus akhirnya kita kan ganti dokter anak waktu habis ganti dokter anak yang baru itu yang sebenarnya yang ngasih tahu kita kalau, "Ini anakmu albino loh, kalian nggak tahu ta?" Kayak gitu. Oh gitu. Kalau untuk albino sendiri, apakah ada yang harus dikhususkan gitu ya? Apakah ada yang harus dibedakan sih dari anak-anak normal, misalnya anak-anak biasa gitu apa ya? Enggak sih, sebenarnya kalau dibedakan enggak, karena kan albino ini bukan penyakit, bukan kelainan yang, kayak dia tuh jadi berbeda dengan anak normal. Sebenarnya usianya juga sama seperti anak normal lainnya, hanya berbeda warna. Cuma mungkin dia
butuh perlindungan khusus, seperti nggak boleh langsung kena sinar matahari. Cuma itu aja sih. Oh, jadi kalau kena sinar matahari mungkin lebih ya sensitif gitu, tak? Ya, sensitif, yang pasti dia langsung matanya merem, nggak bisa terbuka kayak kita. Terus tapi mungkin masih kecil ya, jadi dia nggak bisa ngomong. Kalau misalnya perih atau apa itu dia belum bisa ngomong. Cuma yang pasti kita lihat responnya dia pas keluar rumah siang-siang itu matanya pasti merem. Dia nggak bisa lihat jelas. Oh gitu. Nah, setelah tahu kalau punya anak albino tuh gimana? Maksudnya kan ada orang kadang langsung, aduh kok misalnya sudah dijudge kan kayak gitu ya, terus langsung Google gitu atau gimana? Lu kok bisa kayak gini? Kok bisa terjadi dalam hidupku misalnya? Itu pernah nggak sih sampai berpikir kok aku yang seperti itu kayak gitu? Ya, kalau itu sih, oh ya pasti pernah lah ya. Nama nih kita dikasih anak albino pasti shock. Aku dari waktu lahirin Josia itu udah Google, terus mastiin anakku bukan albino. Jadi mastiin terus hampir setiap hari Google sampai kayak apa ya, stres sendiri sih, lumayan stres. Karena kan berusaha meyakinkan, belum bisa sepenuhnya nerima Josia, masih takut juga, kalau albino nanti, kalau memang benar albino nanti nggak bisa diterima di lingkungan, nanti dijadiin bahan bulian. Itu ya pasti menuhi pikiranku sih waktu itu. Cuma makin kesini ternyata anak albino perkembangannya juga nggak masalah, semuanya baik seperti anak-anak normal lainnya. Jadi mulai khawatirku tuh lama-lama tahun-tahun gitu, akhirnya sekarang nggak ada sama sekali sih khawatir, malah bisa bantu nguatin mama-mama lain yang mungkin punya anak albino seperti Josia dulu waktu bayi. Oh gitu. Sorry tanya, kira-kira kalau Melisa sendiri kan pasti ya mungkin bertanya sama dokter ya. Kira-kira kalau saya punya anak lagi, apakah ada kemungkinan anak saya ini albino lagi atau enggak kayak gitu? Kira-kira pernah nggak sih sampai tanya ke dokter atau gimana? Pernah tanya dan jawabannya ya ada kemungkinan sih, ada kemungkinan albino. Cuma kalau memang mau dipastiin, ya tadi yang aku bilang tes NIPT itu waktu mungkin kehamilan 2 bulan itu sudah dicek. Tapi kan sekarang kalau misalnya hamil lagi terus dikasih anak albino, masa mau digugurin mungkin juga kan. Ya, betul. Jadi ya mau nggak terserah Tuhan mau kasih anak albino lagi atau enggak. Nah, waktu tahu juga itu Melisa sampai sih tanya kan sama dokter lu, dok kok bisa kayak gini dok? Saya kan misalnya saya hamil ini sudah menjaga makannya lah, sudah menjaga pola hidup selama hamil, kok bisa kedapatan saya ini dapat anak kayak gini itu sempat tanya-tanya gitu nggak? Atau dokter sudah bisa kasih jawaban nggak sih? Waktu masih umur 0 sampai 3 bulan nanti nggak ada pertanyaan ke dokter sama sekali. Cuma ya itu mulai yang matanya goyang-goyang, mulai curiga seperti itu, baru mulai tanya dokter. Dan memang kan kayak keadaan albino itu sekali lagi bukan penyakit ya, bukan kelainan yang kromosom seperti itu, tapi ini murni karena genetik seperti kayak kita orang Indonesia, orang kulitnya kan langsat, orang Eropa itu pigmennya jauh lebih sedikit sehingga kulitnya warna putih, kayak orang Afrika warnanya lebih ke coklat, ke arah hitam seperti itu. Jadi itu cuma masalah pigmen sih sebenarnya, nggak terlalu yang penyakit atau kelainan gimana-gimana, enggak. Nah, oke ya. Kira-kira Melisa punya pesan apa buat orang tua yang punya anak albino atau seseorang yang juga albino yang sedang menonton video ini, kira-kira apa yang mau Melisa sampaikan? Pesan dari saya, apapun keadaannya, misalnya anak kalian terlahir albino, yang pasti harus kita sebagai mama harus belajar untuk menerima keadaan anak sepenuhnya, karena kan itu yang lebih penting buat kebahagiaan anak kita. Kalau kitanya nggak bisa nerima, kitanya khawatir, kitanya stres, terlalu mempermasalahkan
mempermasalahkan kondisi albinonya, akhirnya kita nggak bisa fokus untuk membesarkan anak kita dengan baik seperti itu. Dan yang terpenting buat anak, kalau misalnya kita kan kadang sebagai mama yang punya anak albino, ketakutannya nanti anakku dibully, anakku tidak diterima lingkungan. Ya, bagaimana sih cara kita untuk bisa membangun kepercayaan diri anak? Jadi supaya anak itu nantinya tumbuh bukan dengan rasa minder, aku kok beda sama orang lain, seperti itu. Jadi dia bisa, percaya diri lah, dia tahu kalau dia itu istimewa, dia itu berbeda, dia itu bukan orang yang untuk di bahan bulian seperti itu, tapi dia itu punya keistimewaan yang itu patut dibanggakan sama semua orang seperti itu. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.